Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para tamu Allah, sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sebut di dalam Al-Qur'an, di antaranya surat 33 Al-Ahzab ayat 21. Allah Ta'ala sampaikan bahwa telah ada untuk kalian seorang Rasul dari diri kalian. Dia sangat berat. Anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia sangat berharap keimanan pada diri kalian, dan dia sangat lembut dan penyayang. Ana ingin tunjukkan salah satu akhlak beliau yang beliau ejawantahkan, memberikan tarbiyah kepada anak yang belum genap usia 9 tahun. Beliaunya yang diberikan tarbiyah adalah putra paman beliau, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi beliau menyiapkan generasi emas, katakanlah subbanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini pemegang Islam di masa yang akan datang. Beliau tarbiyah dari sejak kecil. Jadi bukan instan, bukan generasi instan, tapi generasi yang memang benar-benar disiapkan. Di antaranya beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana tertuang di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, nomor hadisnya 19. Dan itu cerita, kisah, kejujuran yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibonceng oleh beliau. Kemudian beliau SAW memberikan tarbiyah, pelajaran, dengan mengatakan, ya ghulam. Kata ghulam secara lughah bahasa adalah anak yang belum genap usia 9 tahun. Kenapa? Karena ketika Rasul meninggal usia 63, anak itu baru usia 13 tahun. Disiapkan dengan matang. Rasul memberikan tarbiyah dengan mengatakan, nak, inni u'allimuka bi kalimatin. Nak, aku ingin ajarkan kamu beberapa kalimat. 1.
ihfadillaha yahfadka. Jaga agama Allah nak. Nanti yang punya agama akan menjaga kamu. Tidak usah sanksi. Karena yang antum jaga, yang antum dorong bukan mobil mogok. Karena ketika mobil mogok didorong, belum tentu maaf, yang ownernya mobil akan memberikan apresiasi. Tapi yang punya agama, pencipta kalian, pencipta manusia, itu akan mengapresiasi. Rumusannya jelas, menjaga dijaga, menolong ditolong, memenuhi dipenuhi. Jadi hidup tanpa menolong dan tanpa memenuhi serta menjaga, jangan mimpi untuk ditolong, dijaga, dan dipenuhi. Pada Quran surat yang ke-16 ayat 97, An-Nahl, Allah Ta'ala sampaikan, Man amila amalan salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum. Ana ulang. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal baik, mana amila salihan min dzakarin au untha, baik dia laki-laki maupun perempuan. Kata Allah menggunakan bentuk taukidnya 2 kali. Falanuhyiyanna, pasti orang tersebut aku berikan kehidupan yang baik. Di mana? Di dunia, bukan di akhirat. Di akhiratnya walanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. Aku berikan ganjaran untuk mereka atas apa yang mereka kerjakan. Pada Quran surat yang ke-47, surat Muhammad ayatnya 7, Allah Ta'ala sampaikan, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agamanya Allah, Allah pasti tolong kamu. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-40, Allah sampaikan, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Kata Allah, penuhi janjimu kepadaku, pasti aku penuhi janjiku untukmu. Jadi dari mulai melek tidur sampai kita akan berangkat tidur, senantiasa harus dalam kerangka menolong, menjaga, memenuhi agamanya Allah. Itulah yang disiapkan oleh Rasul, generasi emas. Nomor 2, yang disiapkan untuk generasi emas adalah ihfadillaha yahfadka. Nak jaga agama Allah, nanti kamu akan mendapati yang punya agama di hadapan kamu. Bukan berarti Ibnu Abbas melihat Allah, tapi maksudnya dari hadis itu adalah bahwa yang punya agama melihat kamu. Ihsan itu didefinisikan dalam Arba'in hadis yang keempat, hadis yang kedua, ihsan itu didefinisikan ketika Jibril alaihissalam nanya kepada Rasul, ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, tapi ketika kamu tidak bisa melihat Allah, yakini Allah melihat kamu. Pelajaran kedua yang diberikan oleh Rasul kepada Ibnu Abbas adalah, nak, ketika engkau menjaga agama Allah, yang punya agama melihat kamu. Dari kecil ditanamkan mental muraqabah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, muraqabah di bab yang keempat, merasa diri diawasi. Mental muraqabah melahirkan orang-orang yang muhsin.
Dia merasa hidupnya diawasi oleh Allah Ta'ala. Dimanapun, guru bisa tidur, orang tua bisa tidur, bapak ibu bisa istirahat. Allah tidak pernah kata istirahat. Maka ketika orang berdoa, ketika dzikir pagi petang, ada sebuah kalimat yang kita baca setelah raditu billahi robba. Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai yang maha hidup, wahai yang terus menerus mengurusi makhluknya tanpa pernah lelah. La sinatun wala naumun. Tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Terus menerus melihat yang tidak tampak oleh manusia, dia melihatnya. Manusia harus punya sikap muraqabah, merasa diawasi. Baik ketika sendiri maupun di saat orang banyak. Baik ketika maaf dalam keadaan sepi dari pandangan orang, maupun di saat ramai. Yang ketiga, Arba'in nomor 19 yang disiapkan untuk generasi emas Rasulullah SAW adalah idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, nak, minta sama Allah. Boleh minta ke orang tua? Boleh. Tapi sebelum minta ke manusia, minta kepada Sang Pencipta manusia. Karena Rasul yang menyampaikan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Majah. Apa kata Rasulullah? Salullaha kulla syai'in hatta syai'. Mintalah kalian ke Allah apa saja, bahkan tali sendal sekalipun. Jangankan surga, tali sendal minta ke Allah. Anak kecil ditanamkan hati ketergantungan full kepada Allah. Jadi enggak bentar-bentar ma, enggak bentar-bentar pa, tapi bentar-bentar Allah aku butuh ini. Allah aku butuh ini. Allah aku butuh ini. Anak yang cerdas akan mengatakan, apakah ketika aku minta Allah, ma, pa, Allah akan menurunkan itu kepadaku? Orang tua cerdas akan mengatakan, rizki kamu, nak, ketika kamu soleh, rizki kamu itu dititipkan lewat siapapun oleh Allah. Ketika kamu soleh, rizki kamu dititipkan oleh Allah lewat siapapun. Karena ada satu hadis, man ahabba ayyusatalau fi rizkihi wa yunsa'alau fi atharihi falyaslu rahimah. Jalin hubungan dengan baik dengan sesama. Bisa jadi lewat orang tua, bisa jadi lewat tetangga, bisa jadi lewat guru dan lain sebagainya. Tanamkan ketergantungan full hati dengan Allah, generasi tidak akan cengeng. Aku lu qauli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Duyufur Rahman, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak ulang 3 poin pertama. Jaga agamanya Allah. Yang punya agama pasti menjaga. Lalai dari menjaga, lalai dari menolong. Yang punya agama tidak akan menjaga dan menolong. Yang kedua, yakini, tanamkan mental muraqabah. Tanamkan mental muraqabah. Sebagaimana dalam Quran surat yang ketiga, ayat yang kelima. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Untuk Allah tidak ada yang tersembunyi buat Allah, yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tidak ada. Yang ketiga adalah mintanya butuh kepada Allah. Ada satu ayat, saya lupa, saya sampaikan di poin sekarang.
seorang Luqmanul Hakim. Seorang Luqmanul Hakim. Di surat 31 ayatnya ayat yang ke-16. Dia ngajari buah hatinya dengan mengatakan, ya bunayya, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin, fatakun fi sakhratin, aw fi samawati, aw fil ardi, ya'ti bihallah. Nak, aku pakai bahasa yang paling mudah. Nak, seandainya engkau lakukan sekecil apapun nak perbuatan yang sebesar biji dzarrah, orang tuamu tidak tahu, gurumu tidak tahu, tetanggamu tidak tahu. Itu ada di batu, itu di langit, itu di bumi. Allah tahu. Itulah muraqabah. Tidak ada yang terbalas, tidak ada yang tidak terbalas, semuanya terbalas. Yang ketiga, tanamkan seorang anak butuh dengan Allah. Tidak salah butuh dengan orang tua, tapi tanamkan awal dia butuh dengan Allah. Kapan butuhnya? Dia akan kemukakan ketika sujud. Dia akan kemukakan ketika maaf sebelum salam, ketika sholat, ketika tasyahud. Dia akan kemukakan ketika hujan. Dia akan kemukakan antara adzan dan iqamah. Karena butuh dengan Allah. Nomor 4 di hadis arba'in. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolong, nak, minta tolong sama Allah. Saya akan tanamkan dulu, berikan ayat, surat 4 ayat 28. Yuridullahu ayyukhafifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Siapapun manusianya diciptakan lemah. Siapapun yang lemah butuh dengan yang kuat. Tidak usah heran kalau bintang itu maaf jadi pelindung, tapi bintang bisa pensiun. Allah tidak akan pernah pensiun. Minta tolong kepada Dia kapan saja. Anak ditanamkan untuk itu, karena kita lemah, kita butuh kepada yang kuat. Dan Allah senang didatangi kapan saja, khususnya ketika sepertiga malam. Nah, Allah senang didatangi kapan saja, tetapi Allah sangat senang ketika didatangi di antaranya ketika sepertiga malam. Minta tolong ke Dia. Terakhir, yang kelima, menyiapkan generasi emas. Ternyata Rasul sampaikan dengan mengatakan, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in la lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Yang kelima, nak, seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan sesuatu yang baik menurut mereka kepada dirimu, mereka nggak akan bisa memberikan sesuatu yang baik itu untukmu kalau belum Allah menetapkannya. Begitu pula ketika semua orang hadir untuk memberikan sesuatu yang buruk kepada diri kamu, tapi kalau Allah belum menetapkannya, mereka nggak akan bisa. Itulah takdir. Itulah takdir. Baik ataupun buruk, takdir. Makanya Rasulullah SAW, kata Aisyah, ucapannya di antaranya, idza ra'a ma yuhibbu faqal. Ketika suamiku melihat sesuatu yang hatinya nggak klik nyaman, beliau mengucapkan alhamdulillah alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ana ulang,
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji itu Allah, zat yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wa idza ra'a may yakrah faqal. Ketika belum melihat sesuatu yang hatinya tidak suka tapi itu terjadi, maka Rasul mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji Allah atas semua keadaan. Tidak pernah Rasul menyalahkan keadaan. Tidak pernah menyalahkan musim. Tidak pernah tatoyur. Semua akan diucapkan. Tidak enak, alhamdulillah. Suka, alhamdulillah. Karena kalimat tadi seandainya membuka pintu syaitan. Mukmin akan mengatakan qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah. Satu ketika terakhir saya pernah menanyakan kepada seorang jamaah. Yang jamaah ini adalah keluarganya sakit. Saya tanya, ini buat contoh buat kita. Bagaimana keadaan istri antum? Alhamdulillah Ustadz, yang terbaik dari Allah. Saya nanya kedua, sembuh belum Ustadz? Masya Allah. Antum tengok ucapan, pertanyaan aneh yang pertama. Gimana kondisi istri antum? Alhamdulillah Ustadz, yang terbaik menurut Allah. Sudah sembuh? Belum Ustadz. Dia enggak menjawab seperti ini. Gimana kondisinya? Belum sembuh Ustadz. Enggak. Sesuai dengan hati yang dia terpanggil, lembut. Karena itu keputusan Allah. Ajaban li amril mu'min. Mukmin itu sikapnya mengagumkan Rasul. Inna amrohu kullahu lahu khair. Perkaranya mukmin itu baik dalam pandangan mukmin. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada sikap yang begitu indah kecuali sikapnya mukmin. Jadi semua dalam pandangan mukmin ini baik, tidak mengatakan ini tidak baik, tidak ada. Ini baik dari siapa? Allah untuk kami. Belajar dengan 5 ini. Saya yakin, kita yakin mengikuti sunnah Rasul. Menyiapkan generasi emas, mereka akan jadi orang yang hebat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin hamdan na'imin hamdi yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa rizqan wa halalan thayyiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.